Mulai. Sudah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan Muhammad Ahyan, Muhammad Wiandu Askari Fardi, dan Hanif Hayat Jabihullah akan menjelaskan mengenai instalasi dan konfigurasi DHCP server. Dipersilahkan. Saya akan menjelaskan mengenai DHCP. DHCP atau singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol ialah arsitektur yang berfungsi untuk mengelola berbagai alamat IP dalam satu jaringan. DHCP juga berbasis klien atau server yang sangat membantu dan mengatur alamat IP yang keluar masuk secara otomatis dalam jaringan yang dibuat. Singkatnya, DHCP adalah layanan untuk mendistribusikan semua alamat IP yang tersedia ke perangkat komputer secara otomatis, sehingga yang betul harus mengatur alamat IP tersebut secara manual pada semua komputer klien yang hendak tersambung dalam jaringan. Kelebihan dan kekurangan DHCP. Ketiga, mencegah terjadi konflik antar alamat IP komputer. Yang keempat, DHCP mampu mendistribusikan dan menggunakan alamat IP yang tidak dapat digunakan di komputer klien lainnya. Yang kelima, menghemat waktu dan tenaga server dalam mengelola alamat IP. Yang keenam, DHCP dapat mengatur alamat IP untuk klien dalam jangka waktu tertentu sesuai kemampuan server. Yang ketujuh, mampu mengelola jaringan besar dengan konfigurasi TCP IP yang lengkap. Yang kedelapan, memiliki layanan meter untuk mempermudah admin server untuk mengatur klien seperti default gateway dan DNS server. Kekurangan DHCP. Yang pertama, proses pengelolaan alamat IP sangat bergantung dengan server, sehingga ketika server mati, otomatis semua perangkat komputer klien yang terhubung akan terputus atau disconnect. Yang kedua, tidak memiliki otorasi atau validasi keaslian. Hal ini memungkinkan seseorang untuk membuat alamat IP pada komputer server dan klien jaringan yang dibuat. Metode konfigurasi DHCP. Pertama, konfigurasi menggunakan ring yang berjalan secara otomatis dan random. Hal ini memungkinkan DHCP seiring waktu bisa berubah, akan tetapi tidak alamat IP address yang telah diatur sebelumnya. Konfigurasi IP address. Metode ini membutuhkan data MAC address yang memungkinkan layanan DHCP untuk memberikan alamat IP kepada komputer klien tertentu secara tetap atau tidak berubah-ubah. Sekian penjelasan mengenai DHCP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Hanif untuk konfigurasi DHCP server. Apakah udah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara menginstal DHCP server pada Debian 7. Yang pertama adalah saya akan men-setting bagian IP-nya dulu di Pico etc network interface. Pastikan di bagian ini sudah di setting ya. Untuk IP-nya bebas mau berapa aja. Kalau sudah disimpan dengan cara Ctrl X, Y lalu enter. Jika sudah di save, lalu di restart. Service networking restart. Lalu enter.
Kalau sudah, selanjutnya adalah menginstal paket DHCP servernya. Perintahnya adalah apt install isc dhcp server. Lalu masuk ke pengaturannya, settingannya yaitu pico etc/dhcp dhcpd.conf. Lalu di scroll sampai bawah di bagian ini. Ini tanda pagarnya ini dihapus dari mulai subnet sampai ke bawah. Lalu di bagian subnetnya ini diganti dengan IP address server 192.168.2.0. Lalu netmask-nya, karena kita tidak memerlukan banyak jumlah hostnya, maka mau 248. Untuk range-nya 192.168.2.3 sampai 168.2.6. Di bagian ini diisi dengan IP servernya 2.2. Di bagian ini diisi dengan nama domainnya. Di bagian ini diisi dengan IP router 192.168.2.1. Di sini 2.248. Kalau sudah di save, Ctrl X, Y lalu Z, lalu masuk ke settingan berikutnya, pico etc install dhcp server. Di scroll sampai bawah sampai ada ketemu bacaan interface ini, lalu diisikan di dalam kutip duanya ini ETH berapa yang akan mau dijadikan sebagai DHCP servernya. Kalau sudah di save, lalu di restart service isc dhcp server restart. Kalau sudah, coba kita lakukan tes atau pengujian pada klien. Caranya adalah pertama-tama kita setting dulu di bagian VirtualBox-nya ini di Debian ya. Di bagian jaringan, ini kan ada settingan adapter. Pastiin settingan adapternya itu kayak gini, menggunakan yang internal network. Karena di sini kliennya sama-sama diinstal di dalam VirtualBox, jadi menggunakan yang internal network. Kalau sudah oke, lalu di Windows-nya juga di setting bagian jaringan atau network-nya sama internal network juga. Kalau sudah di oke,
Masuk ke sini, klik kanan, gambar Open Network and Sharing Center, lalu change adapter setting, masuk ke local area net connection, klik kanan, properties, lalu dipilih yang Optime IP address automatically, yang atas dan yang bawah, karena kita menggunakan DHCP server, yang artinya itu si klien itu langsung mendapatkan settingan IP otomatis dari server. Jadi kita nggak perlu masukkan IP address-nya di klien, subnet mask-nya, default gateway, itu nggak usah. Kalau sudah di oke, kita lihat di sini. Di sini udah terkoneksi dengan server, DHCP-nya udah terkoneksi, domainnya sudah didapatkan, IP-nya juga. Lalu tes ping dulu. Kalau sudah seperti ini berarti sudah terkoneksi. Lalu IP kliennya juga sudah terkoneksi. Lalu coba cek dengan web browser, tapi pertama-tama harus sudah diinstal dulu DNS sama web server ya. Sudah berhasil. Menggunakan IP sudah berhasil, lalu menggunakan yang domain. Sudah berhasil juga. Jadi kesimpulannya adalah DHCP server itu suatu seperti konfigurasi yang dimana si kliennya itu tidak perlu men-setting lagi untuk IP address-nya. Tetapi IP address tersebut itu langsung diberikan langsung oleh si server. Dan walaupun IP-nya itu otomatis diberikan, tapi IP itu tidak akan mungkin sama oleh klien yang lain. Jadi saya rasa cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.